Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh hari ini kita patut bersyukur kepada Dia karena kita tidak pernah ditinggalkan. Meskipun saat ini mungkin kita memiliki begitu banyak permasalahan yang tidak kunjung selesai, tetapi janji Tuhan terus berada bersama dengan kita. Apa buktinya Tuhan terus bersama dengan kita? Yaitu ketika Dia mau berbicara. Oleh karena itu, hari ini Tuhan mau berbicara dengan kita. Dengarkanlah suaranya. Namun, mari meminta pertolongan dalam doa, sehingga kita memahami apa isi hatinya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Tuhan terus berdampingan dengan kami. Kami bersyukur atas itu. Firman-Mu akan kami baca dan dengar. Biarlah kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Mu, dan berjuang melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saat Yesus berkhotbah di bukit tentang semua perihal kebahagiaan atau ucapan bahagia, banyak sekali hal-hal rasanya yang tidak masuk akal. Contohnya berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar, berbahagialah orang yang murah hati. Dan itu dikatakan orang-orang yang seperti itu mereka akan berbahagia nanti di sorga. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Walaupun berkatnya tidak diterima saat ini, tetapi mereka memiliki pengharapan akan berkat sorgawi nantinya. Sehingga Yesus sedang berbicara perihal yang ada di dunia sekaligus dihubungkan kepada sesuatu yang ada di surga. Sehingga Yesus tidak sedang berbicara hal-hal yang berada di dunia saja. Maka yang kita baca baru saja ialah katanya orang berbahagia kalau dianiaya. Mana mungkin seseorang bisa berbahagia saat ia dianiaya? Tentu kalau orang berbahagia saat ia memiliki uang yang cukup, ia memiliki keluarga yang baik, ia memiliki pasangan yang baik, ia memiliki kehidupan yang sejahtera. Tetapi kenapa Yesus berkata mereka akan bahagia? Sehingga kita akan mengingat apa yang terjadi kepada Stefanus. Kepada Stefanus saat itu dikisahkan dalam Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas. Saat itu Stefanus dilempari batu sampai mati. Tetapi di akhir kematiannya Stefanus masih tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Ia berkata, Tuhan Yesus, terimalah rohku dan ampunilah mereka-mereka ini yang melakukan ini. Ya, kita tahu sendiri bahwa saat itu Paulus masih bernama Saulus, belum bertobat, belum dipanggil Tuhan, dan ia setuju dengan hal-hal itu. Setuju dengan pembunuhan yang dilakukan kepada Stefanus. Maka pertanyaannya bagi kita, mengapa Stefanus masih bisa mengampuni orang lain bahkan di akhir hidupnya? Bagaimana mungkin dia masih bisa berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku? Maka kita akan semakin memahami ayat yang baru saja kita baca ketika kita melihat kehidupan para rasul itu. Petrus disalibkan terbalik, Paulus nantinya akan dipenggal, dan ada yang dipenjara, ada yang dikuliti, ada yang diseret di jalan yang berbatu-batu, diikatkan ke kuda, dan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kepada pengikut Yesus. Karena apa? Karena mereka melakukan kebenaran. Tetapi Yesus justru berkata, orang-orang yang demikianlah yang akan berbahagia, dan merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sehingga ayat yang 10 yang kita baru saja baca sangat berhubungan dengan apa yang kita baca di ayat yang ketiga, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah akan berbahagia sebab mereka yang akan mempunyai kerajaan surga. Barang siapa yang takut kehilangan nyawanya karena kebenaran, sesungguhnya mereka akan kehilangan itu. Oleh karena itu kebenaran itu harusnya membawa kita semakin percaya bahwa baik mati atau hidup kita di tangan Tuhan. Sehingga orang yang dianiaya adalah orang-orang yang bertekun. Sehingga Yakobus 5 ayat yang ke-11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu orang-orang yang dianiaya.
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, maka saat kita berada di dalam kebenaran, kita tidak akan pernah takut bahkan ketika nyawa kita pun diambil. Karena kita tahu Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang menyegarkan jiwa kita. Oleh karena itu saya sangat kagum sekali kepada iman-iman para rasul yang terus teguh di dalam Tuhan sekalipun hidup mereka diancam. Tetapi saya sangat kagum kepada Tuhan yang membuat iman itu sebegitu kuatnya. Maka kita harus meminta kepada Tuhan untuk terus mengisi roh kita, mengisi jiwa kita ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Kalau tidak, pasti kita akan ketakutan. Sehingga mari hidup di dalam kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dan kebenaran itulah yang membuat kita tidak akan takut terhadap kematian. Orang yang tidak takut kepada kematian adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Paulus berkata, aku hidup untuk Kristus, ketika aku mati itu pun adalah keuntungan. Oleh karena itu, apakah kita saat ini hidup dalam kebenaran? Apakah saat ini kita sangat rindu bertemu dengan Tuhan? Maka jikalau kita hidup dalam kebenaran, pasti kita tidak akan takut ketika kita mati. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang empunya kerajaan surga. Kiranya Tuhan menolong kita untuk teguh di dalam iman, bahkan dalam penderitaan. Amin. Bapa dalam surga, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, sama seperti Engkau meneguhkan dan menguatkan iman dari rasul-rasul. Terpujilah Engkau, Allah yang kudus, di dalam nama Yesus. Amin.